Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Ada yang nggak hadir? Ada Ibu. Oh ya, ini tadi ada yang izin ya, berarti ya izin. Oke, sekarang udah siap ya? Iya. Sudah. Kita mulai. Oke, masuk ya. Sekarang, pernahkah kalian melihat ini nih? Pernah, pasti juga menggunakannya kan? Nah, ternyata dia itu bisa nyala karena misal di starter langsung nyala. Dia tuh ada aki di dalamnya. Nah, aki ya. Kira-kira di dalam aki itu ada larutan apa sih sebenarnya? Elektrolit. Oke. Ada listriknya ya. Nah, sebenarnya itu menarik sih, tapi bukan karena ada listriknya, tapi di larutan itu ada dia menghasilkan ion, ada kation dan anion di dalamnya sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Apakah semua larutan itu akan menghasilkan ion dan kation gitu, oke? Tuh, pelajaran kita hari ini adalah larutan elektrolit dan non elektrolit gitu. Tujuannya agar kita bisa membedakan mana larutan elektrolit, mana larutan non elektrolit, terus bagaimana sih hubungannya ion dengan elektrolit dan non elektrolit, terus kita bisa mengelompokkan jenis-jenisnya berdasarkan nanti kita praktikum gitu. Permasalahannya, bagaimana kalau misalkan aki, larutan aki yang di motor itu saya ganti dengan larutan cuka, bisa nyala nggak Mas Fatuh? Enggak. Enggak, karena apa? Karena beda ya jenisnya gitu. Cek. Nah, mengapa sih larutan itu bisa ada yang bisa menghantarkan listrik dan tidak? Karena jenis zatnya berbeda, Bu. Oke, bagus. Terus Maya, apa? Karena ada kuat. Ya, gitu ya, karena beda ininya juga. Oke, sekarang saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini Ara, ini Fatuh, ini Maya dan Maya. Baik, oke. Sebelum kita praktikum, nah ini nih. Kita ada ini larutan Ponska, pupuk ya, pupuk Ponska, pupuk urea, terus cuka dan deterjen. Sebelum ini silakan kalian menduga dulu nanti tuh hasilnya dia menghantarkan listrik, elektrolit atau tidak, itu silakan di hipotesis, dikira-kira dulu, oke? Oke. Baik, coba Ara yang Ponska, kira-kira dia apa? Kalau menurut saya kayaknya yang pupuk Ponska itu dia elektrolit kuat. Oke, kita keep ya, nanti kita buktikan. Terus Fatuh, kamu urea, kira-kira dia apa? Non elektrolit. Non elektrolit. Oke, kita keep. Kelompok 3. Deterjen? Elektrolit lemah, Bu. Elektrolit kuat. Oh, elektrolit kuat. Ayo, elektrolit sama lemah. Kuat, Bu, kuat. Oh ya, coba kita keep ya, nanti kita buktikan. Oke. Sekarang silahkan boleh maju sesuai dengan ini ya. Siapa? Ponska. Ya. Ini Ara. Ini lagi dikasih cek. Kita uji elektrolitnya. Kita lihat dulu ya, dia nyala apa enggak ini lampunya. Kayak nyala ya. Nyala. Sekarang coba tuangkan. Banyak apa sedikit?
se ini enggak apa-apa. Nggak tahu ya, orangnya ini. Ini apa siapa ya? Lagi. Ya, Lagi. agak Tadi penuh. videonya udah. Udah. Tadi Udah. udah. Oke, sekarang coba silakan dimasukkan ini. Alat ini namanya alat uji elektrolit. Gini ya. Ya. Videonya. Ya. Nyala. Ya, nyala ya. Oke. Coba dilihat nih. Oke, sip. Silahkan ditulis di teman-teman lihat nggak tadi? Iya. Oh ya, sip. Apa kamu apa Fatu? Urea. Korea ya. Katanya urea bau. Iya. Terus gimana, Bu? Enggak bau banget. Masih bau kamu timbang urea. Tumpah. Ya, tuangin. Lihat, Toy. Sudah. Lagi. Up. Sekarang masukin ini alat uji elektrolitnya. Enggak nyetrum. Zeng. Dia nyala enggak? Nyala kan? Nyala, Bu. Tapi redup. Redup. Beda ya sama yang tadi si Ara. Iya. Oke, silakan ditulis pengamatannya. Baik, Bu. Yang lain lihat tadi. Lihat, Bu. Oke, sip. Sekarang sudah. Sekarang 3. Deterjen ya. Iya, Ibu. Gede banget baterai Nabi Adam. Ini taruh sini, Bu. Seberapa Ibu? Lagi? Lagi. Udah. Oke, kita coba ya. Ini dua-duanya dimasukin, Bu. Ya. Ini. Ih, nyala. Oke, sip. Wah. Yang lain lihat. Lihat. Oke, udah silakan ditulis ya pengamatannya. Oke, sudah ditulis semua pengamatannya? Sudah. Oke, silahkan dicoba. Ara, gimana tadi pengamatannya? Ponska. Yang buku Ponska itu tadi nyala lampunya terang, gelembungnya banyak. Jadi dia termasuk jenis larutan elektrolit. Oke, berarti tadi itunya benar apa enggak dugaannya? Betul. Betul. Oke, tepuk tangan untuk Ara. Saya Ya, silakan Fatu, gimana tadi pengamatannya? tadi saya kan mengamati urea, Bu. Iya. Terus itu pas dicelupin itu nyala lampunya ada tapi dikit-dikit. Terus gelembung itu tidak ada. Terus Ya. jenis larutannya itu harusnya ya kalau urea itu non elektrolit, tapi tadi nyala, Bu. Gitu. Oh ya, oke. Oke, tepuk tangan untuk Fatu. Selanjutnya kelompok 3 tadi deterjen ya. Coba gimana? Kok saya tahu, Ibu. Silakan kelompok 3. Baik, Ibu, dari kita itu deterjennya itu nyala lampunya itu sedikit, Ya. gelembungnya itu sedikit, terus jenis larutannya itu ternyata elektrolit lemah. Berarti tadi dugaannya benar nggak? Salah. Salah. Oke, berarti kita memang perlu melakukan praktikum untuk membuktikan dari dugaan-dugaan kita. Nah, selanjutnya kasusnya si Fatuh tadi, teman-teman. Jadi urea itu kan non elektrolit, tapi kenapa tadi dia nyala? Fatuh? Oke, gimana Fatuh kasusmu tadi? Kenapa dia harusnya non elektrolit kok dia nyala? Mungkin ya, Bu, karena kan tadi itu awalnya yang pertama diuji kan itu larutan pupuk ya. Ya. Jadi bisa jadi ureanya itu udah terkontaminasi, makanya bisa nyala gitu, Bu. Oke, benar. Berarti sebenarnya urea itu apa sih ininya? Rumus urea. Nah, ini nih. Ini nih, teman-teman. Terus, ini Bu, ini kan tadi terionisasi. Kenapa dia lemah, Bu, tadi ya si deterjen lemah?
Nah, karena dia lemah itu karena si R ini nih, R-nya panjang, dia nonpolar panjang sekali, jadi dia tidak menghantarkan listrik dengan baik gitu. Terus, Bu, kenapa yang sama-sama pupuk ini, pupuk urea, ini pupuk Ponska, kenapa beda? Karena di pertanian itu juga beda teman-teman. Jadi Ponska itu biasanya digunakan untuk apa ya, menjaga kualitas buah gitu. Sedangkan urea ini digunakan untuk pertumbuhan ketika dia setelah ditanam gitu. Oke. Sudah kita cukupkan ya sebelumnya. Ada yang mau kesimpulan dulu? Oke, sebelum kita cukupkan, ada yang kesimpulan dulu ya. Siapa, Maya? Saya, Bu. Jadi kesimpulan pada praktikum ini yaitu larutan dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Semakin banyak ion yang dihasilkan dari proses ionisasi, maka semakin kuat pula daya hantar listriknya. Oleh karena itu, larutan dibedakan menjadi elektrolit kuat, yang terionisasi sempurna, dan elektrolit lemah yang terionisasi sebagian, serta non-elektrolit yang tidak menghasilkan ion. Nah, oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Mbak Maya. Jadi, apa ya? Ion-ion bebas itulah yang bisa menghantarkan listrik. Ketika larutan itu tidak bisa menghasilkan ion-ion, maka dia tidak bisa menyala. Seperti praktikum kita hari ini, dia bisa menyalakan apa namanya? Tadi lampu ya. Nah, itu elektrolit dan non elektrolit tadi. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan. Besok minggu depan kita akan belajar tentang reaksi redoks, di mana elektron-elektron itu berpindah gitu. Oke. Terima kasih dari saya. Kita cukupkan dengan berdoa terlebih dahulu. Doa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.